Pagi di Maluku selalu datang dengan cara yang lembut. Namun bagi Fitri, keindahannya sering lewat begitu saja. Pada usia 46 tahun, ia dikenal sebagai janda kuat yang mengurus kebun mangga seluas 70 hektar. Sebuah wilayah hijau yang seharusnya menenteramkan, tapi justru terasa seperti gurun tak bertepi di dalam hatinya. Orang-orang di desa memujinya, ramah, sederhana, pekerja keras. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, Fitri menyimpan ruang kosong yang tak pernah benar-benar pulih sejak perceraiannya bertahun-tahun silam. Setiap hari ia bangun sebelum matahari tegak di langit timur. Ia berjalan sendirian menyusuri barisan pohon mangga yang menjulang. Seolah-olah pepohonan itu adalah saksi bisu dari hidupnya yang terhenti pada satu titik. Titik ketika ia memutuskan untuk tidak lagi percaya pada laki-laki. Bukan karena benci, tetapi karena takut. Takut bahwa motif mereka selalu bermuara pada satu hal, hartanya, bukan dirinya. Hari itu panas turun tanpa ampun. Udara seakan mengeringkan setiap helai daun, membuat langkah Fitri terasa lebih berat dari biasanya. Ia baru saja memeriksa bagian barat kebun, ketika melihat sesuatu atau seseorang di dekat pagar kayu yang membentang panjang. Seorang pria berjalan tertatih, tas ransel lusuh di punggung, dahinya basah oleh keringat perjalanan jauh. Fitri memperlambat langkahnya. Pria itu berhenti, menatapnya dengan mata yang lelah tapi jernih. "Permisi, Bu. Ini jalan ke arah pusat desa?" Suaranya pelan seolah takut mengganggu ketenangan tempat itu. Fitri mengangguk, memberi petunjuk dengan jarinya. Percakapan itu seharusnya biasa saja, sesingkat angin lewat. Tapi ada sesuatu dalam cara pria itu berdiri, dalam nada suaranya, dalam keletihan yang tidak dibuat-buat. Sesuatu yang membuat Fitri merasa dia tidak asing, meski jelas-jelas belum pernah bertemu. Nama pria itu Rizky, seorang perantau yang katanya sedang mencari kerja. Fitri tidak menjawab banyak, tidak menawarkan apapun, namun sebelum ia sempat mengabaikan firasatnya, dadanya bergetar halus. Firasat yang jarang datang, firasat yang dulu pernah ia kubur dalam-dalam. Saat Rizky mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi, Fitri hanya bisa memandang punggungnya menghilang di antara debu jalan. 3 hari berlalu sejak pertemuan aneh itu, dan Fitri telah meyakinkan dirinya bahwa pria asing bernama Rizky hanyalah angin lalu. Namun pagi itu, ketika embun masih melekat di daun mangga, ia mendapati sosok yang sama berdiri di depan rumah kebun. Rizky tampak lebih rapi, meski wajahnya masih memancarkan lelah perjalanan panjang. "Maaf mengganggu, Bu Fitri," katanya dengan hormat. "Saya ingin melamar kerja di sini. Apa saja, asalkan saya bisa dibayar dengan jujur." Fitri membeku. Ada ketegasan dalam suara Rizky, tapi juga kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Sisi dirinya yang selalu waspada langsung terangkat. Pengalaman masa lalu telah membuatnya sulit mempercayai niat baik laki-laki. Namun mata Rizky tidak memaksa, tidak menawar, hanya menunggu. "Pekerjaan di sini berat," kata Fitri akhirnya. "Tak semua orang betah. Saya tak mencari yang mudah, Bu." Jawaban itu sederhana tapi menggeser sesuatu di dada Fitri. Ia tidak ingin terlihat goyah, jadi ia mengangguk dengan dingin dan mempekerjakannya untuk coba-coba selama seminggu. Hari-hari berikutnya justru membuat Fitri semakin bingung. Rizky bekerja tanpa banyak bicara, tanpa keluhan, tanpa sikap yang berlebihan. Ia membersihkan area yang jarang disentuh pekerja lain, memperbaiki tali pengikat ranting, bahkan menata gudang penyimpanan yang selama ini dibiarkan berantakan. Gerakannya cekatan, disiplin, seolah ia mengerti betul cara merawat sesuatu yang bukan miliknya. Fitri memperhatikan, diam-diam, dari jauh. Ia mencoba menyuruh dirinya untuk berhenti peduli, tapi setiap kali Rizky mengangguk sopan saat diberikan arahan, setiap kali ia tersenyum kecil saat berhasil menyelesaikan sesuatu, Fitri merasakan gangguan halus merayapi ketenangannya. Suatu sore, ketika pekerjaan hampir selesai, Rizky mendekat sambil menggosok kedua tangannya dari debu. "Bu Fitri," ujarnya. Suaranya lembut tapi jelas. "Boleh saya tetap bekerja di sini? Kalau ibu berkenan, saya ingin bertahan lebih lama." Fitri sempat menelan ludah.
Jawaban seharusnya mudah, ya atau tidak, tapi pikirannya berputar aneh. Ia lalu mengangguk pelan, menjaga agar wajahnya tetap datar. Kalau begitu, mulai besok datang lebih pagi, katanya, pura-pura sibuk. Rizky tersenyum, singkat. Senyum yang tidak menuntut apapun, tapi justru membuat Fitri ingin memalingkan wajah. Sejak saat itu, interaksi mereka mulai tumbuh, pelan, tapi cukup untuk menggoyahkan tembok yang Fitri bangun selama bertahun-tahun. Tatapan singkat saat bekerja berpapasan, percakapan kecil tentang cuaca atau panen, bahkan perhatian sederhana seperti menawarkan air ketika Fitri tampak kelelahan. Semua itu tidak berlebihan, tidak mencurigakan. Justru terlalu wajar, hingga Fitri mulai takut. Hari-hari berikutnya seperti merangkai pola baru dalam hidup Fitri. Ia bangun bukan hanya untuk merawat kebunnya, tetapi juga, tanpa ia sadari, untuk memastikan bahwa Rizky akan ada di sana. Bekerja di antara barisan pohon mangga, hadir dengan ketenangan yang mampu mengisi ruang kosong yang selama ini ia biarkan sunyi. Fitri mulai terbiasa melihat sosok Rizky tiap pagi. Langkahnya ringan, caranya menyapa sopan, cara ia memegang alat kerja dengan telaten. Kehadiran itu yang pada awalnya terasa kebetulan, kini menjadi ritme yang membuat Fitri merasa tidak lagi sendiri. Suatu siang, mereka memeriksa area timur kebun bersama. Fitri biasanya menjaga jarak, tapi entah mengapa, hari itu langkah mereka selaras. Percakapan kecil tentang tanah yang kering, tentang pohon yang butuh dipangkas, perlahan berubah menjadi hangat, tanpa mereka sadari. Di gudang, sebuah momen kecil hampir meruntuhkan benteng Fitri. Rizky sedang memperbaiki alat semprot, memegang pipa yang macet. Ketika Fitri datang untuk melihat hasilnya, Rizky berdiri, tanpa menyadari betapa dekatnya jarak mereka. Hanya beberapa sentimeter memisahkan. Aroma tubuhnya, campuran keringat dan sabun sederhana, membuat Fitri kehilangan kendali sesaat. Tatapan mereka tersangkut, sekilas tapi cukup mengguncang. Fitri langsung mundur setapak, berdeham, pura-pura sibuk. Rizky juga memalingkan wajah, namun senyum kecilnya sulit disembunyikan. Malam itu, Fitri gelisah. Ia berdiri di jendela, menatap kebun yang gelap. Setiap kali ia memejamkan mata, momen di gudang itu kembali muncul. Tatapan yang terlalu dekat, suara napas yang terasa di kulitnya. Gila, gumamnya. Aku sudah tua, aku tidak boleh begini. Tapi hatinya tidak mendengar. Suatu malam, ketika Fitri keluar untuk memeriksa suara-suara aneh di luar, ia mendapati pintu gudang terbuka. Hatinya berdebar, bayangan masa lalu kembali mengintai. Pencurian, pekerja yang menghilang, tipu muslihat yang pernah membuatnya trauma. Tiba-tiba seseorang muncul dari balik pepohonan. Bu Fitri! Fitri hampir menjerit. Rizky berlari kecil mendekat, napasnya terengah. Ada orang mondar-mandir dekat pagar. Saya takut itu pencuri. Saya langsung ke sini untuk memastikan ibu baik-baik saja. Degup Fitri berubah arah. Bukan takut, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rizky berdiri di depannya, dalam gelap, wajahnya hanya diterangi semburat lampu gudang. Ada kekhawatiran yang tulus di matanya, bukan pura-pura. Terima kasih, ujar Fitri pelan, hampir berbisik. Selama saya di sini, ibu nggak usah takut, balas Rizky. Suaranya lembut namun tegas. Percakapan malam itu berlangsung lebih lama dari seharusnya. Di tengah kebun yang gelap, angin membawa aroma tanah basah, dan suara mereka terdengar terlalu jujur, terlalu dekat. Fitri mendengar dirinya bercerita sedikit tentang masa lalu, hal yang jarang ia lakukan pada siapapun. Rizky mendengarkan, bukan menilai, bukan mengorek, hanya mendengarkan. Dan di momen itulah Fitri menyadari sesuatu yang membuatnya menggigil. Ia bukan takut pada pencuri. Ia bukan takut pada kebun yang gelap. Setelah kejadian malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada kebun Fitri, bukan pada pekerjaan, tetapi pada cara mereka saling menatap, cara mereka saling menyebut nama. Ada jarak baru yang tercipta. Anehnya justru semakin mempertemukan mereka. Fitri mencoba bersikap biasa, namun setiap gerak Rizky terasa berbeda, lebih berarti, lebih dekat dari yang ingin ia akui.
Suatu pagi, Rizky datang tergesa-gesa setelah mengecek area barat kebun. Nafasnya masih berat ketika ia memanggil Fitri. Bu, jalur pengiriman mangga ke pelabuhan tertutup. Longsor kecil, tapi cukup buat truk nggak bisa lewat. Fitri terdiam. Jalur itu penting. Kalau tertutup, hasil panen hari ini akan rusak sebelum sempat dijual. Saya bisa cari jalan alternatif, kata Rizky. Lewat kebun belakang, turun ke lembah. Medannya jelek, tapi mungkin bisa. Fitri menelan kekhawatiran yang mendesak ke tenggorokan. Ia tahu jalur itu. Tanahnya licin bahkan saat cuaca cerah. Dan hari ini langit terlihat muram. Tidak usah, Ki. Jawabnya cepat. Terlalu bahaya. Rizky menatapnya lama. Ada keyakinan di sana, bukan keras kepala. Ibu sudah banyak bantu saya, katanya pelan. Biar saya balas sebisa saya. Kata-kata itu membuat sesuatu dalam diri Fitri gemetar. Ia ingin memerintah, ingin menolak, ingin melindungi, tapi suara itu hilang di antara degup jantungnya sendiri. Ketika Rizky akhirnya berangkat dengan motor tua dan jas hujan tipis, Fitri hanya bisa berdiri di teras. Dadanya sesak oleh rasa yang tak bernama. Ia takut kehilangan seseorang yang bahkan belum berani ia akui penting. Hujan turun ketika Rizky menyusuri jalan licin itu. Fitri menunggu di ruang tamu, gelisah. Ia mondar-mandir, menatap jam, menatap telepin, lalu menatap jalan kosong yang basah oleh hujan. 1 jam berlalu. Lalu 1 jam lagi. Pikirannya memutar skenario terburuk. Entah sejak kapan ia begitu takut untuk kehilangan seorang pria asing yang baru beberapa minggu ia kenal. Tapi hati tidak mengikuti logika. Ketika suara motor akhirnya terdengar, Fitri berlari keluar tanpa memikirkan penampilannya. Rizky turun pelan, tubuhnya basah dan penuh lumpur. Ada luka kecil mengalir di lengannya, bajunya koyak sedikit di sisi. Namun ia tersenyum. Bu, kiriman sudah jalan. Mereka berhasil lewat. Fitri tidak ingat apa yang ia lakukan pertama kali, marah atau lega. Yang ia tahu, ia memegang lengan Rizky terlalu cepat, terlalu kuat. Kamu kenapa nekat begitu? Suaranya pecah, campuran panik dan ketidakmampuan mengendalikan diri. Kalau kamu jatuh, kalau kamu... Rizky menatapnya dengan kelelahan yang lembut. Saya baik-baik saja, Bu. Fitri menggigit bibir, menahan emosi yang membanjiri dirinya. Bukan hanya karena Rizky terluka, tapi karena hal itu membuktikan sesuatu yang selama ini ia coba tolak. Ia tidak sanggup lagi bersikap dingin. Rizky bukan lagi sekadar pekerja yang ia gaji per minggu. Pria itu berdiri di bawah hujan, menatapnya seolah dunia mengecil menjadi 2 orang saja. Dan di detik itu, Fitri tahu, tak peduli seberapa keras ia mencoba menghalangi hatinya, Rizky sudah mengguncang seluruh hidupnya.